Bab 1731. Zeke mengerutkan kening. Itu bayanganku. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang itu. Dan mereka benar-benar menciptakan manusia lain menggunakan bayangan belaka dan memberinya perasaan dan kehendak bebas. Apakah itu mungkin? Zeke melanjutkan, kalau begitu, siapa ayah baptismu? Warren menjawab dengan tidak sabar, maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu itu. Itu rahasia. Sekarang aku akan menggantikanmu dan menikmati hidupmu. Anggota cabang keempat, perhatikan panggilan saya. Petik 2. Prajurit Kuasar dan cabang keempat menjawab, kami di sini, Tuan. Ular naga menjulurkan lidahnya, mengindahkan panggilan Warren. Warren memerintahkan, bunuh dia. Bunuh dia dengan cara apapun. Petik 2. Keinginan Anda adalah perintah saya, Tuan. Laki-laki, bunuh dia. Kuasar memimpin timnya dan menyerang Zeke. Zeke tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa, tentu saja. Saat mereka meluncurkan serangan mereka, dia mulai membalas. Zeke tahu dia harus menang dengan segala cara. Jika dia kalah, Warren akan menggantikannya sebagai Marsekal Agung Rahasia. Jika itu terjadi, Fortuna Rahasia akan menyusut menjadi ketiadaan. Itu adalah pertempuran yang sengit. Musuh memiliki 3 prajurit kelas tertinggi dan seorang prajurit kelas Raja Kuasark yang terluka. Kuasark mungkin terluka, tetapi meskipun demikian, kekuatannya masih menyaingi prajurit kelas tertinggi terbaik. Dengan kata lain, Zeke harus melawan 4 prajurit kelas utama tingkat atas sendirian. Zeke mempertahankan tingkat output tertingginya sepanjang pertempuran, tetapi dia menderita kerusakan berat untuk mempertahankan tingkat kekuatan itu. Namun demikian, ia berhasil menghentikan musuhnya, dan pertempuran berubah menjadi jalan buntu untuk sementara waktu. Warren hanya berdiri di pinggir lapangan, berkomentar, kau jauh lebih kuat dari yang kukira, Zeke. Saya harus mengatakan, kekuatan Anda adalah aset yang berguna. Mari kita membuat kesepakatan. Anda bekerja di bawah saya, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Kesal. Zeke meraung dan melemparkan beberapa jarum ke arahnya. Jarum itu mengejutkan Warren. Mereka menusuknya, dan itu membuatnya marah. Kamu bintang. Menawarkan tangan saya, dan Anda meludahinya. Laki-laki, bunuh dia. Kuasark dan timnya menjadi lebih ganas dan agresif. Mereka tidak akan berhenti untuk membunuh Zeke, dan mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Zeke perlahan semakin lemah, dan serangan mereka mulai berhasil. Dia kalah jumlah 1 mil. Tidak mungkin dia bisa menutup celah itu. Tepat ketika dia melawan musuh, ular naga tiba-tiba melompat dan menabrak Zeke. Dampaknya cukup untuk mematahkan gunung menjadi 2, apalagi manusia. Zeke dikirim terbang ke Gunung Mayat. Saat dia mendarat, Warren berteriak pada para penyihir, ya, jangan hanya berdiri di sana. Jebak dia. Dipahami. Para penyihir pergi ke altar dan mulai melantunkan mantra mereka. Saat mereka melakukan mantra, Gunung Mayat melepaskan sejumlah besar Fortuna dan membentuk 4 dinding Fortuna yang mengelilingi Gunung Mayat. Zeke ada di tengahnya, jadi wajar saja, dia juga dikelilingi oleh tembok Fortuna. Dia berjuang untuk bangkit dan membebaskan diri dari penjara, tetapi penjara itu terlalu kuat dan kokoh untuk dihancurkan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menembusnya. Warren mengejek, dindingnya terbuat dari Fortuna Rahasia. Ini berisi energi iman dari 1 miliar orang. Jika Anda dapat memecahkannya, Anda dapat menghancurkan apapun di dunia ini. Aku harus menghancurkannya bahkan jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Zeke mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan kekuatan hidupnya untuk menghasilkan kekuatan yang jauh melebihi kelasnya. Kekuatan pukulannya melebihi batas yang bisa dilakukan oleh prajurit kelas tertinggi, tapi ledakan itu bahkan tidak menghancurkan dinding. Bahkan gelombang kejutnya tidak bisa keluar. Yang berhasil dilakukan hanyalah memecahkan dinding sedikit, tetapi bahkan itu ditambal dengan cukup cepat. Zeke tahu bahwa tidak ada harapan untuk membebaskan diri. Bab 1732. Saya mungkin mendaratkan diri saya dalam masalah besar kali ini. Warren tertawa gila. Nikmati masa tinggalmu di penjara, Zeke. Ini akan menjadi tempat tinggal permanen Anda. Aku akan naik untuk menggantikanmu dan menikmati penyembahan dunia. Teman-teman, perhatikan panggilanku. Ya Pak. Kuasark dan anggota cabang keempat berlutut di depan Warren. Tetap di sini dan awasi Zeke. Begitu pergi ke rahasia, saya akan membawa kembali lebih banyak fortunanya. Ya Pak. Warren membelai ular naga itu dengan penuh kasih. Tunggu aku, Yakub.
Segera Anda akan memiliki semua rahasia Fortuna yang Anda inginkan. Begitu kamu menjadi naga, kita bisa pergi kemanapun kita mau di dunia ini. Jacob, si naga ular, mengangguk dengan rakus. Warren memberi Zeke pandangan mengejek terakhir sebelum dia melompat dan terbang menuju puncak lembah. Zeke putus asa. Dia tahu bahwa legionnya sekarang akan dipimpin oleh Warren, dan iblis itu akan menghabiskan semua sumber daya sesuai keinginannya. Bahkan keluarganya akan jatuh ke tangan Warren. Zeke tidak pernah merasa begitu putus asa sebelumnya. Dia tahu jika dia tidak melarikan diri, seluruh dunianya akan hancur. Aku harus melarikan diri dari tempat ini. Saya harus. Apapun yang terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Yang dia butuhkan adalah rencana untuk membebaskan diri, jadi dia mulai bertukar pikiran. Rahasia memiliki miliaran orang, dan Fortuna itu diciptakan oleh energi keyakinan semacam itu terlalu kuat untuk dia hancurkan sendiri. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil sekarang adalah menggabungkan dirinya dengan Fortuna rahasia. Itulah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Menggabungkan diriku dengan Fortuna, iya. Itu rencana yang layak. Mata Zeke berkilat penuh harapan. Tidak butuh waktu lama bagi Warren untuk naik ke lembah Bloodshot. Ketika dia kembali ke atas, Soul Wolf dan Tiger Lord masih bertahan melawan para pejuang dari timur dan Biro Eksekusi Internasional. Stefan mendapat yang terburuk. Kepalanya sudah berantakan, tapi Soul Wolf masih tidak mau melepaskannya. Ketika mereka melihat Zeke kembali, mereka semua menghela napas lega dan berkerumun di sekelilingnya. Apakah kamu menemukan sesuatu, Zeke? Apa yang ada di lembah? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Hanya gurun yang sepi. Mari kita mundur untuk saat ini. Hah? Semua orang menatapnya dengan bingung. Mereka terkejut Zeke ingin mundur. Kita akan mundur begitu saja, Zeke. Saya tidak berpikir tidak ada apa-apa di lembah. Sesuatu harus turun. Zeke menatap mereka dengan marah. Aku bilang mundur. Memahami. Soul Wolf dan yang lainnya kaget dan gugup, karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat Zeke terbang dalam kemarahan seperti itu. Soul Wolf mengira itu sia-sia, tapi tetap saja, dia berkata, begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Biarkan mereka pergi, kata Zeke. Biarkan mereka pergi. Apakah kamu serius? Mereka tidak percaya Zeke menyuruh mereka untuk membiarkan musuh. Pergilah. Dia tidak akan pernah melakukan hal semacam itu di masa lalu. Apa kamu mendengar saya? Kata Zeke. Apakah saya perlu mengulangi diri saya sendiri? Tim Zeke saling memandang dan berbicara dalam diam. Mereka mengira Zeke membiarkan musuh pergi karena dia punya alasan sendiri untuk melakukannya. Adapun alasannya, mereka pikir Zeke tidak bisa mengungkapkannya saat ini. Pada akhirnya, tim Zeke membiarkan Stefan dan yang lainnya pergi. Teruslah membela utara. Aku punya beberapa hal untuk ditangani. Sendiri. Jangan ikuti aku, dengar itu. Soul Wolf dengan cepat membujuknya, Zeke, saya pikir Anda harus tinggal di sini untuk saat ini. Quasar tidak bisa ditemukan. Jika dia sembuh total, kita akan menghadapi warrior kelas raja, dan sejujurnya, kita bukan tandingannya. Zeke menjawab, abaikan Quasar. Dia bukan masalah besar untuk saat ini, dan jangan coba-coba mencarinya. Jika Anda tidak menghalangi jalannya, dia tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Sebelum tim bisa mengatakan apapun yang menentang itu, Warren pergi dengan cepat, khawatir dia akan mengekspos dirinya sendiri jika dia tetap tinggal. Soul Wolf dan gengnya terperangah dengan semua yang telah terjadi. Besar. Marshall tidak bertingkah seperti dirinya hari ini. Dia tidak hanya membiarkan Orion dan orang-orang dari Biro Eksekusi Internasional pergi, tetapi dia juga meninggalkan tentaranya untuk berjuang sendiri. Dan dia bahkan meminta kami untuk menghentikan pencarian Quasar. Bab 1733. Soul Wolf bertanya dengan hati-hati, hei, aku mungkin salah, tapi bukankah kalian pikir Zeke bertingkah sedikit aneh sebelumnya? Tyler menarik napas dalam-dalam. Mungkin Marsekal Agung punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Dia pasti mengalami sesuatu di lembah. Mungkin ada sesuatu yang memaksa tangannya, jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Killer Wolf melihat ke kedalaman Bloodshot Valley. Hei teman-teman, ide gila, tapi apakah menurutmu kita harus memeriksa lembah? Alfred berkata, ya, itu ide gila, jadi ku bilang kita lupakan saja.
The Great Marshal adalah orang yang cerdas. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat teliti. Dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Jika kita tidak mematuhi perintahnya dan turun ke lembah, kita mungkin akan menghalangi rencananya. Itu akan menjadi bencana, jadi saya katakan kita pergi. Mereka menghela nafas dan kembali ke pangkalan militer dengan kecewa. Pada saat yang sama, Warren menuju Summerbang dengan kecepatan penuh. Dalam perjalanannya ke sana, dia menyempatkan diri untuk menikmati pemandangan rahasia. Langit biru, awan putih, hutan yang luas, kota-kota yang ramai, semuanya adalah pemandangan yang harus dilihatnya. Sejak dia masih kecil, lembah Bloodshot adalah satu-satunya yang dia tahu. Tempat itu adalah penjaranya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa sebenarnya langit itu. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kebebasannya, dia sangat bersemangat. Mulai sekarang, saya akan menjadi Marsekal Agung. Saya akan berdiri di puncak eselon rahasia, menikmati penyembahan semua orang. Semua tanahnya, kekayaannya, dan rahasianya akan menjadi milikku. Tidak butuh waktu lama bagi Warren untuk tiba di Summerbang. Ketika dia muncul, para pejuang Azure Dragon berlutut di depannya. Selamat datang kembali, Marsekal Agung. Ah, tepat sekali, pikir Warren dalam hati. Senang rasanya dipuja oleh orang-orang. Dia telah memegang kekuatan besar sebelumnya, karena dia adalah pemimpin cabang keempat, tetapi masalahnya adalah, tidak banyak orang di cabang itu. Ya, mereka sangat menghormatinya, dan dia tahu itu. Namun, itu masih menyegarkan untuk memiliki puluhan ribu orang yang menyembah dia, dibandingkan dengan hanya beberapa. Tapi bukan itu yang paling membuat Warren bersemangat. Ibadah orang-orang itu hebat, tetapi yang lebih dia sukai adalah obat spiritual yang tumbuh di Summerbang. Pikiran bahwa dia bisa mendapatkannya membuat jantungnya berdebar kencang. Bau udara saja sudah menjadi kesenangan baginya, tetapi dia menginginkan lebih. Dia pantas mendapatkan lebih, atau begitulah pikirnya. Maka Warren melompat untuk mencapai puncak Summerbang. Sementara itu, Lacey dan Missy akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama. Mereka sedang duduk di tepi sebuah tebing, menikmati pemandangan yang terbentang di bawah mereka. Sinar matahari sore menaburkan kemilau debu emas pada mereka, merayakan reuni mereka. Itu adalah pertemuan yang tenang, tetapi tetap menjadi pertemuan yang hangat. Mereka adalah keberadaan yang paling indah di gunung, tapi Warren sama sekali tidak tertarik pada mereka. Yang bisa dia pikirkan hanyalah ramuan Summerbang dan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Meskipun Warren tidak memedulikan mereka, Missy masih memperhatikan kepulangannya. Dia menjadi sangat bersemangat dan menerkam Warren. Kau kembali, ayah. Kamu kembali. Beri aku pelukan, ayah. Lacey juga berseri-seri pada Warren, mengira dia adalah Zeke. Namun, sangat mengejutkan mereka. Zeke tidak memeluk Missy. Sebaliknya, dia mendorongnya menjauh. Saya sedang sibuk sekarang. Aku tidak punya waktu untukmu. Saya akan berbicara denganmu nanti. Lacey dan Missy ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Zeke baru saja mengatakan tidak pada Missy. Bukan itu yang akan dilakukan Zeke yang mereka tahu. Zeke tua akan mencurahkan seluruh cintanya pada Missy setiap kali mereka bertemu, tidak peduli seberapa sibuknya dia. Dia tidak akan pernah mendorongnya begitu keras, tetapi dia melakukannya beberapa saat yang lalu. Mungkin ini masalah yang sangat mendesak, kata Lacey pada dirinya sendiri dan mengangkat Missy. Missy semakin menitikkan air mata. Bu, apakah ayah membenciku sekarang? Dia membenciku, bukan? Jangan menangis, Nona. Jadilah gadis yang baik. Lacey menenangkannya. Ayah adalah Marsekal Agung, dan kamu tahu itu. Dia seorang tentara, jadi wajar jika dia sibuk. Mari kita tinggalkan dia untuk pekerjaannya untuk saat ini, oke? Dia akan datang setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Missy tidak menyukainya, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Ketika Ares mendengar suara langkah kaki di luar, dia keluar dari guanya. Begitu dia melihat Zeke, dia dengan cepat bertanya, jadi apa yang kamu temukan, Great Marshal? Apakah Anda melacak kuasar? Bab 1734. Warren menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Ares tampak kecewa dengan jawaban itu, tapi tetap saja, dia bertanya, bagaimana dengan Soul Wolf? Dan orang lain? Warren menjawab, saya meninggalkan mereka di utara untuk mengawasi perbatasan. Tapi mari kita tidak membicarakan mereka. Aku ingin kau membelikanku helikopter sekarang. Pada ganda. Petik 2.
Ares bertanya-tanya mengapa Zeke membuat permintaan itu tiba-tiba. Mengapa kamu membutuhkan helikopter, Grid Marshal? Saya perlu memindahkan beberapa herbal summerbang. Ini untuk keadaan darurat. Itu tidak menjawab apa-apa. Jika ada, Ares semakin bingung. Kamu ingin memasukkan bumbu ke dalam helikopter. Maka itu berarti Anda akan menggunakannya banyak. Apa operasinya, Pak? Mengapa membutuhkan begitu banyak herbal? Petik 2. Sangat rahasia. Anda tidak berwenang untuk menanyakan apapun tentang hal itu. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Ares mengangkat bahu. Saya pikir Anda harus menyelesaikan ini dengan Presiden terlebih dahulu, Tuan. Lihat apa yang dia katakan. Saya Marsekal Agung. Saya setidaknya harus memiliki hak istimewa seperti itu, bukan? Selain itu, saya berjuang sekuat tenaga untuk menaklukkan tempat ini. Semua sumber dayanya seharusnya menjadi milikku. Saya tidak perlu memberitahu siapapun bahwa saya menggunakan sumber daya saya sendiri, bukan? Ares menatapnya dengan curiga. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Zeke. Ares mengenal Zeke lebih dari siapapun, dan dia tahu Zeke sangat menghormati Presiden. Meskipun dia memiliki seluruh sumber daya gunung, dia masih akan memberitahu Presiden tentang hal itu jika dia perlu menggunakan sejumlah besar apapun yang dia butuhkan. Begitulah cara dia menunjukkan rasa hormat, tetapi sekarang Zeke tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Presiden. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi. Zeke menggonggong. Baiklah kalau begitu, Ares menurut. Mungkin ini darurat. Sendiri. Mungkin itu sebabnya dia tidak membicarakannya dengan Presiden. Ares pergi untuk menyiapkan helikopter sesuai perintah Zeke, sementara Zeke pergi untuk mengambil semua herbal di Summerbang. Yah, tidak semuanya. Namun, semua yang dia pilih sudah matang dan bernilai jutaan. Setelah sekitar setengah jam, dia berhasil mengisi sekeranjang penuh. Puas dengan hasil tangkapannya, dia akhirnya berhenti dan menariknya kembali ke helikopter. Sebelum dia pergi, dia melihat Joseph dari Kementerian Urusan Surgawi berdiri di sudut. Itu hanya satu pandangan, tetapi Joseph sudah mulai menggigil. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Zeke, baginya, pria itu adalah mimpi buruknya. Dia adalah iblis. Lagi pula, Zeke memang memotong anggota tubuhnya hanya karena pertengkaran kecil. Warren tahu dia adalah inspektur obat dan pil spiritual rahasia, dan dia mulai mendapatkan beberapa ide. Jika saya bisa mendapatkan orang ini di pihak saya, Netherworld akan memiliki semua pil dan obat-obatan yang telah disimpan Kementerian Urusan Surgawi selama bertahun-tahun ini. Warren memberitahu Ares bahwa dia bersama kami. Joseph merasa ngeri setelah mendengar itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Satu kata lagi darimu dan aku akan menebasmu, kau dengar? Yusuf diam. Bagaimanapun, Zeke telah memotong anggota tubuhnya tanpa ragu-ragu, jadi dia tahu Zeke akan membunuhnya jika dia memikirkannya. Warren tidak tahu cara mengemudikan helikopter, jadi dia meminta Ares untuk mengirim 2 pilot untuknya. Helikopter menuju ke area terbatas Devonville saat Warren ingin mendapatkan beberapa batu roh. Sampai saat ini, tambang batu roh Devonville dilindungi oleh orang-orang Presiden. Namun, sebagai Marsekal Agung, Zeke memiliki hak istimewa untuk menarik batu-batu itu. Dan itulah yang dilakukan Warren. Dia menarik 100 pon batu roh. Itu jumlah yang sangat besar, dan supervisor ingin memberitahu Presiden tentang hal itu. Namun, Warren menghentikannya, berhenti. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk menaklukkan tambang ini. Ini milik pribadiku ini hanya 100 pound. Mengapa saya harus melapor ke Presiden? Apakah Anda mencoba menghina saya? Petik 2. Pengawas tidak ingin berdebat dengan Zeke, tetapi dia juga tidak ingin mengambil sisi buruk Presiden, jadi dia berkata, Pak, ini adalah keputusan Presiden. Siapapun yang ingin menarik lebih dari 10 pon batu harus melapor kepadanya dan mendapatkan izinnya. Jika aku membiarkanmu pergi, dia mungkin akan membunuhku jika dia tahu. Bab 1735. Warren memikirkannya sebelum menjawab, begitu. Karena itu keputusan Presiden, maka saya akan menghormatinya. Aku akan memberitahunya tentang penarikanku, jadi ikutlah denganku. Warren meminta supervisor untuk ikut dengannya, dan dia membawa pria malang itu ke tempat terpencil. Pengawas bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, mengapa Anda menghubungi Presiden di semua tempat? Warren merendahkan suaranya. Ini adalah rahasia tingkat SSSS. Kemarilah dan aku akan memberitahumu.
Rahasia tingkat 4S. Itu menarik perhatian supervisor, dan dia dengan cepat meringkuk lebih dekat di sekitar Warren. Tapi saat dia melakukannya, Warren memegangi kepalanya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kamu yang meminta. Jangan salahkan aku. Pengawas yang malang itu bingung sampai nafas terakhirnya. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa Zeke membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah Marsekal Agung, dan dia memperlakukan semua prajurit seperti keluarga. Dia tidak mengerti mengapa dia dibunuh tanpa alasan. Warren kembali ke helikopter dan melanjutkan perjalanannya. Pilot bertanya, kemana selanjutnya, Marsekal Agung? Warren menatap tanah dari langit di atas. Sungai Pasir Kuning. Ya, Pak. Pilot selanjutnya menuju ke Yellow Sand River, dan setelah beberapa jam terbang, mereka sampai di sekitarnya dan mendarat di tempat berpasir di dekat sungai. Itu adalah tempat yang sepi bahkan tanpa satu gubuk pun yang terlihat. Tempat itu sunyi, hanya memiliki hutan lebat di sekitarnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat banyak batu nisan bersembunyi di antara pepohonan. Dilihat dari seberapa berkaratnya mereka, tampaknya batu nisan itu telah berada di hutan selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Warren memimpin pilot keluar dari helikopter. Ambil semua tumbuhan dan batu dan pindahkan ke kuburan. Ya, yang ada di hutan. Hah. Pilot tidak percaya apa yang mereka dengar. Mereka mengira sumber daya itu seharusnya untuk para prajurit, tetapi sedikit yang mereka harapkan Zeke menyimpannya di tempat sepi seperti ini. Apa yang dia coba lakukan? Aku akan membunuhmu jika kamu membuatku mengulangi diriku sendiri. Ya, Pak. Pilot berhenti mengajukan pertanyaan dan mulai mengangkut sumber daya ke hutan. Bagaimanapun, mereka adalah tentara terlatih, dan itu membuat mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengangkut semua sumber daya di helikopter ke kuburan. Setelah itu, Warren menyuruh mereka untuk menyeret Joseph juga, meskipun kaki lelaki malang itu sudah patah. Setelah perbuatan itu dilakukan, Warren melemparkan pistol kepada mereka. Kamu boleh pergi sekarang. Ya, Pak. Tepat ketika pilot hendak pergi, Warren tiba-tiba menghentikan mereka. Hanya di mana Anda berdua pikir Anda akan pergi? Pilot berhenti di jalur mereka, bertanya-tanya mengapa Zeke menghentikan mereka setelah dia menyuruh mereka pergi. Tapi Pak, saya pikir Anda menyuruh kami pergi. Warren menjawab, maksudku ke dunia berikutnya. Apa? Para pilot mulai gemetar ketakutan dan dengan cepat berlutut di depan Warren. Tuan, mengapa Anda menghukum kami mati? Apa yang kami lakukan untuk membuatmu tidak senang? Tidak. Aku hanya ingin kalian berdua mati. Polos dan sederhana. Aku memang punya hak seperti itu, bukan? Para pilot menarik napas dalam-dalam. Anda tahu, Tuan. Tetapi. Warren mengeluarkan pistol dan melemparkannya kepada mereka. Tidak ada tapi. Dengan ini aku memerintahkanmu untuk mengakhiri dirimu sendiri. Para pilot saling memandang, keputusasaan muncul di mata mereka. Tuan, bisakah kita meninggalkan surat wasiat? Kami punya keluarga, dan kami ingin mereka tahu tentang ini. Ya Tuhan, mereka sangat menyebalkan. Kesabaran Warren akhirnya habis. Pada akhirnya, dia mengeluarkan belatinya dan menusukkannya ke kepala mereka. Para pilot menatapnya dengan ngeri saat mereka perlahan-lahan jatuh, hidup mereka melemah. Bahkan sampai akhir, mereka tidak mengerti mengapa mereka dibunuh.